Leave this to me. Halo kawan, apa kabar kalian semua? Balik lagi bersama saya, BID, orang paling tampan semuka bumi. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul What of Man, yang dibintangi oleh kakak saya sendiri, yaitu Jason Statham. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja menuju dalam filmnya. Nyos. Film diawali di sebuah tempat dan terlihat seorang pegawai keamanan pengantar uang sedang memasukkan tas koper ke dalam mobil. Dalam perjalanan sambil berbincang-bincang, tiba-tiba mobil mereka dibajak oleh segerombolan perampok yang membunuh dua pegawai tersebut. Scene berpindah ke adegan seorang pria yang bernama Hill atau biasa dipanggil Ed sedang melakukan interview untuk mendaftar pekerjaan sebagai penjaga pengiriman uang. Manajer perusahaan tersebut yang bernama Terry telah memberitahukan bahwa perusahaan mereka telah kehilangan dua pegawainya yang diakibatkan pembajakan beberapa minggu yang lalu. Setelah melakukan interview, Ed disuruh melakukan serangkaian tes fisik, menembak, dan mengemudi oleh seorang pria yang bernama Bullet. Setelah itu, Bullet memberikan nilai hasil tes tersebut, di mana Edge mendapatkan nilai pas-pasan, nilai minimum untuk menjadi pegawai penjaga pengantar uang. Setelah diterima bekerja, Edge dikenalkan kepada rekan kerjanya yang bernama Boys with Death dan Hollow Bob. Di awal Edge bekerja, dia diberi senjata untuk berjaga-jaga. Pekerjaan pertama bisa dibilang mulus tanpa hambatan sedikit pun. Wakey, Sticky. It's a tragedy. Well, you didn't. Karena pekerjaan pertama Edge lancar tanpa kendala apapun, Edge diajak oleh rekan kerjanya untuk minum-minum dan main biliar. Scene berpindah di mana Edge dan Dave sedang santai dalam mobil sambil menunggu Bullet. Ternyata Bullet telah disandra oleh segerombolan perampok. Di sini Edge nampak tenang menghadapi para perampok dan dengan mudah membantai semua perampok tersebut. Open the fucking doors and don't mean shit to us. They're serious. Leave this to me. Fuck night. Sorry, pal. What did you say? I said suck my fucking dick. Scene berpindah di mana orang-orang yang terlibat dalam pengiriman uang tersebut sedang diinterogasi oleh dua orang, yaitu Jason Wong dan Hubbard. Edge disuruh melihat rekaman CCTV perampokan beberapa minggu yang lalu, di mana perampokan tersebut menewaskan dua orang pegawai untuk melihat keterlibatan dengan kasusnya saat ini. Usai interogasi, Terry menyuruhnya beristirahat sesuai peraturan perusahaan tersebut, di mana pegawai yang mengalami insiden akan diistirahatkan selama 1 bulan. Tetapi pemilik perusahaan tiba-tiba datang yang bernama Black Holes yang malah meminta Edge untuk tetap bekerja, karena berkat dirinya lah perusahaan tersebut mendapatkan rating tinggi. Di sisi lain, terlihat dua pria yang menginterogasi Edge sedang menelpon atasannya yang bernama The King, yang sepertinya mengenali sosok asli Edge sebenarnya. Keesokan harinya, Edge bekerja seperti biasa, dan Edge mendapat banyak pujian dari rekan-rekan kerjanya akibat aksi heroiknya kemarin. Scene berpindah ke 3 bulan kemudian, di mana Edge dan Bullet sedang mengantarkan uang. Tiba-tiba mobil mereka dibajak oleh segerombolan perampok. Tapi anehnya di sini perampok tersebut lari setelah Edge memperlihatkan wajahnya. With us. I can't fucking see. Gamma to base. We have a code red. Gamma cover. Chinatown, Broadway and Hill. Repeat. Come on, get out of there! Get out of the fucking truck! Gamma. You got 3 seconds. Cover. Let's fucking go now. Scene berpindah di mana Edge sedang diinterogasi oleh Terry dan Black Holes. Setelah diinterogasi, Edge bertemu dengan Dana. Dana di sini menunjukkan ketertarikannya pada Edge dan mengajaknya untuk mantap-mantap.
Malam harinya, setelah ritual mantap-mantap, Edge membangunkan Dana dan menginterogasinya karena Edge curiga dengan setumpuk uang yang dimiliki Dana. Apakah Dana ada keterlibatan dengan insiden perampokan yang menewaskan 2 orang pegawai perusahaannya tersebut? Scene berpindah 5 bulan sebelumnya, di mana Edge mau nonton pertandingan dengan anaknya. Tiba-tiba Edge mendapat telepon dari bawahannya. Di sini terungkap siapa Edge sebenarnya. Sebenarnya Edge adalah seorang bos mafia besar. Edge ditelepon oleh bawahannya untuk melakukan pekerjaan pengintaian karena anak buahnya pada liburan dan sibuk mengerjakan tugas-tugas lainnya. Namun, Edge tidak mau mengecewakan anaknya untuk menonton pertandingan bersama anaknya. Jadi Edge melakukan tugasnya tanpa memberitahukan kepada anaknya. Pada saat Edge melakukan tugasnya, tiba-tiba kita diperlihatkan insiden di awal scene tadi, di mana Edge dan anaknya juga ikut tertembak. Laptop. Cappuccino. Oh, god damn. Yo, you hear me? Out of the fucking car, face down, motherfucker. Beruntung, Edge masih selamat dan anaknya tidak dapat ditolong. Oleh karena itu, Edge berniat membalaskan dendam anaknya. Demi mencari pembunuh anaknya, Edge meminta bantuan The King untuk mencarikan nama-nama perampok yang telah membunuh anaknya. Setelah mendapatkan nama-nama tersebut, Edge langsung bergegas untuk mencari orang-orang tersebut. We'll do anything to find who's responsible. And it's been shook hard. This is your last chance. It was a long list. Namun tak satu pun nama-nama itu yang terlibat dalam perampokan tersebut. Akhirnya, Edge menemui Christie yang membuatkannya dokumen palsu agar dirinya dapat menyelinap ke dalam Vertigo dan menjadi anggota penjaga keamanan pengantar uang dan mencari tahu siapa pembunuh dari anaknya. Scene berpindah ke 5 bulan setelah insiden kematian anaknya. Kita diperlihatkan oleh anggota perampok yang telah membunuh Edge dan anaknya, di mana mereka sedang membahas misi terakhirnya, yang mana apabila misi ini berhasil, mereka semua bisa pensiun dari pekerjaan merampok dan hidup mewah selama hidupnya, di mana pemimpin perampok tersebut mengajak anak buahnya merampok The Port. Misi perampokan kali ini bertepatan dengan hari Black Friday, di mana Black Friday diartikan sebagai pembelanjaan besar-besaran yang dilakukan masyarakat Amerika sehingga uang tunai yang beredar akan sangat besar. Pada hari itu, diperkirakan oleh pemimpin perampok tersebut ada sekitar 160 juta dolar atau sekitar 3 triliun rupiah. Scene berpindah di depot Vertigo. Teddy selaku pemimpin di sana memastikan di Black Friday hari ini, semua anggota penjaga keamanan truk pengantar uang harus lebih waspada dan memastikan mereka dan uang selamat sampai ke depot. Di sisi lain, pemimpin perampok menjemput anak buahnya. Mendapati anak buahnya membeli barang-barang mahal, pemimpin tersebut menyuruh anak buahnya mengembalikan barang-barang tersebut dan bergegas menjalankan misi mereka. Di adegan lain, Edge kini melakukan misi pengantaran uang hanya berdua dengan Bullet. Dan di luar dugaan, Bullet menceritakan tentang teman-temannya yang ternyata itu adalah perampok-perampok tersebut dan menyuruh Edge agar tidak melawan jika nyawanya ingin selamat. Tibanya di depot Vertigo, para perampok tersebut keluar dari dalam mobil dan menodongkan senjatanya ke semua penjaga yang ada di sana. Beberapa dari mereka mulai memasuki tempat penyimpanan uang dan menggunakan Edge sebagai tameng. Dan sebagian lainnya pergi dan berpura-pura membawa Bullet sebagai sandera dan menuju ruang kontrol depot agar mereka bisa mengambil alih depot tersebut dan membawa masuk tim lainnya. Di mana di tim ini, pemimpin tersebut membagi 2 tim. Tim B bertugas membawa mobil yang akan digunakan untuk membawa kabur uang hasil perampokan tersebut. Dan tim A yang sekarang sedang menyandera para pegawai depot. Bob, open the gate or they're gonna fucking kill me. Bullet, get Akibat baku tembak, anggota perampok tersebut satu persatu tumbang. Sedangkan anggota yang lain berhasil mengambil alih ruang kontrol untuk membuka gerbang agar tim B dapat masuk ke dalam depot tersebut. Di sisi lain, tim SWAT yang telah dihubungi telah bersiap dan diperkirakan mereka tiba di tempat sekitar 8 menit lagi. Dana dan temannya yang sedang bersembunyi didatangi oleh rekan timnya yang mengajaknya untuk menyerang balik tawanan perampok tersebut.
Di sisi lain, Edge yang mendapatkan kesempatan untuk menyerang, dia mengambil senjata dan menembak kaki perampok tersebut hingga terjatuh dan mencekik perampok tersebut hingga mati. Edge berhasil membebaskan Terry dan Dave dan mengambil helm perampok tersebut untuk menyerang balik para perampok tersebut dan masukkan HP-nya ke dalam salah satu tas yang berisi uang sebagai pelacak. Down. I repeat, 4 is down. Do you have eyes on 3? Di sisi lain, Bolin yang sedang berpura-pura membantu mereka melawan perampok tersebut meminta senjata. Namun naas, Dana dan rekannya harus mati akibat ditembak oleh Bullet. Para perampok tersebut membawa rekannya yang terluka ke dalam mobil, namun Edge datang dari belakang menembaki dengan senapan yang diambil dari ruang senjata Vertigo. Mereka bertiga berhasil kabur membawa semua uang. Di luar gedung, mereka telah diikuti beberapa mobil polisi dan helikopter, tapi mereka berhasil lolos setelah masuk ke dalam basement. Di sini para perampok tersebut saling berkhianat untuk menguasai seluruh uang hasil rampokan tersebut. Too fucking slow. Copy that. Additional air units inbound covering Long Beach Dock. Singkat cerita, perampok tersebut yang berada di kediamannya dengan semua uang hasil perampokan tersebut mendengar suara ponsel berdering, yang mana ponsel tersebut milik Edge yang sengaja ia taruh di dalam tas untuk melacak lokasi perampok tersebut. Tanpa permisi, Edge sudah berada di dalam rumah perampok itu dan langsung membunuhnya. Dan film pun tamat. Oke kawan, sekian dulu video kali ini. Jika ada kritik atau saran dan ingin request film apapun, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai berjumpa di video selanjutnya. See you next time.